Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutor After Ngantor Simply Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Di video kali ini kita akan coba belajar bersama step by step bagaimana cara memanfaatkan icon pack dari Font Awesome. Icon biasanya berupa gambar kecil yang merepresentasikan fungsi tertentu dalam aplikasi. Elemen sederhana ini penting dalam sebuah aplikasi modern. Dengan icon, aplikasi menjadi tetap informatif tanpa terlalu banyak teks. Sehingga user paham bagaimana cara membuka menu tertentu, melakukan navigasi antar screen atau page, dan melakukan fungsi tertentu dalam aplikasi. Biasanya dalam suatu proyek atau organisasi terdapat tim atau role tertentu sebagai desainer yang menyediakan aset icon ini. Namun bagaimana kita sebagai developer jika tidak memiliki desainer atau tidak memiliki aset-aset icon? Kita bisa menggunakan service yang menyediakan icon pack secara gratis maupun berbayar. Salah satu icon pack yang populer di kalangan teman-teman web developer, terutama front-end web developer, adalah Font Awesome. Font Awesome ini dirancang dengan menggunakan CSS, Cascading Style Sheet. Awalnya di-develop pada tahun 2012 untuk penggunaannya khusus framework CSS Bootstrap. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belajar web mulai dari basic dan sering sekali menggunakan template Bootstrap, tentunya tidak asing lagi ya dengan Font Awesome. Pada versi ketiganya, Bootstrap akhirnya menggunakan default bukan lagi Font Awesome tapi Glyph Icon, dan di versi yang kelima, Bootstrap akhirnya meluncurkan brand iconnya sendiri, Bootstrap Icon. Nah, walaupun begitu, Font Awesome tetap populer dan banyak penggunanya. Terbukti pada tahun 2020, Font Awesome ini penggunanya tercatat sekitar 38% website menggunakan Font Awesome. Artinya Font Awesome ini ada di urutan kedua sebagai icon dan font toolkit di bawah Google Fonts. Font Awesome yang terakhir versinya adalah versi ke-6 yang dirilis sejak tahun lalu Februari 2022. Untuk informasi selengkapnya, bagaimana dokumentasi penggunaannya dan juga list koleksi icon yang bisa teman-teman pergunakan, termasuk pricingnya, teman-teman bisa cek di official websitenya fontawesome.com. Ini adalah halaman home screen atau beranda dari fontawesome.com, official website dari Font Awesome. Di sini teman-teman bisa explore lebih lanjut tentang Font Awesome. Ada menu kits, ini nanti akan kita pergunakan ketika kita akan menggunakan Font Awesome sebagai toolkit font icon di website kita. Kemudian ada menu icons untuk melihat list icon apa saja yang disediakan oleh Font Awesome. Docs untuk melihat dokumentasi bagaimana secara teknikal penggunaan Font Awesome, Plans untuk melihat pricing, kalau teman-teman mau tahu harga berlangganannya berapa, fiturnya apa saja, bisa masuk ke sini. Jika teman-teman butuh bantuan bisa masuk ke menu support, dan untuk info terupdate mengenai Font Awesome bisa baca-baca di menu blog. Kita akan coba explore terlebih dahulu icon dari Font Awesome ya, ada icon apa saja dan kita lihat tampilan dari iconnya. Masuk aja ke menu icons. Di sini kita tinggal masukkan aja nama icon yang kita cari. Misalnya home. Kita akan coba cari icon home ya, rumah. Biasanya digunakan untuk navigasi ke halaman home atau beranda. Nah, ini ada sekitar 1714 icons dengan kata kunci home. Nah, teman-teman bisa lihat desainnya. Menarik ya. Kita coba pilih salah satu. Kita coba pilih yang paling awal aja, ini yang pertama. House namanya, dan ini adalah icon basicnya ya. Secara umum ada dua style icon yang disediakan oleh Font Awesome. Yang pertama adalah classic, yang kedua adalah sharp. Classic dan sharp. Nah, masing-masing style classic dan sharp memiliki style tambahan ya. Misalnya yang classic, kita lihat nih di sampingnya ada solid, regular, light, thin, dan duotone. Sementara untuk style sharp, kita bisa lihat di sini hanya ada dua, yaitu sharp solid dan sharp regular. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ingat, kalau kita menggunakan versi gratisnya, tentu tidak semua style bisa kita manfaatkan. Misalnya kita lihat yang solid, di bagian bawah sini muncul ya, ikonnya seperti apa ketika dipergunakan di light theme ataupun dark theme, seperti ini. Kemudian di sebelah kiri, di sini ada bagaimana cara penggunaannya pada file HTML, HTML, Hypertext Markup Language, bagaimana cara penggunaannya dengan library React.js,
Artinya ada library ya khusus untuk React.js, dan dia juga support Vue.js. Nah, ini juga nanti perlu diinstal. Di video tutorial kali ini kita akan coba manfaatkan Font Awesome, kita aplikasikan di file HTML ya. Jadi hanya text file HTML yang dibuka di browser. Nanti kita akan coba. Nah, karena kalau sudah menguasai bagaimana cara menggunakannya di HTML, tentu bagaimana penggunaan di framework atau library seperti React, Vue, Angular, Svelte, dan lain-lain tidak ada masalah. Oke ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di bagian atas. Nah, ini ada beberapa cara penggunaan. Bisa menggunakan toolkit, sehingga kita bisa gunakan sebagai web font ikonnya, atau kita bisa download image SVG-nya, ataupun kita copy SVG code-nya, gunakan glyph ataupun Unicode. Nah, jadi ada banyak cara menggunakan Font Awesome. Kita bisa lihat di sini start using this icon, artinya icon klasik solid untuk house ini free ya, gratis. Kita coba bergeser ke klasik regular. Nah, teman-teman bisa lihat buttonnya nih, start using this pro icon. Artinya regular ini nggak bisa kita pakai ya. Kalau kita pakai yang gratisan, harus pakai account yang pro, yang berbayar. Begitu pula dengan light, thin, dan duotone. Requirement untuk tutorial kali ini, saya akan menggunakan code editornya adalah Visual Studio Code. Kemudian saya akan sisipkan Font Awesome nanti di HTML, Hypertext Markup Language. So, pastikan teman-teman sudah menguasai HTML ataupun CSS. Nah, di playlist tutorial kantor kita pernah bahas di awal mengenai HTML dan CSS. Teman-teman bisa cek tutorialnya. Kita akan coba memanfaatkan Font Awesome sebagai SVG image, SVG code, dan juga sebagai web font dengan menggunakan Font Awesome Kit. Kita akan coba mengimplementasikan Font Awesome icon pack di file HTML. So, saya sudah buka Visual Studio Code sebagai code editornya. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya ya, kesayangan teman-teman. Oke, sekarang saya sudah masuk di sebuah folder FA dan saya akan buat sebuah file HTML. fa.html. Kemudian saya akan buat dokumen HTML5. HTML, pilih HTML5, shortcutnya kalau di VS Code ya. Kemudian title-nya saya ubah dulu Font Awesome Tutorial. Kemudian di body-nya saya masukkan sebuah tag header H1 ya. Misalnya Font Awesome. Kita coba save, kemudian saya copy paste untuk kita buka di browser. Kita kembali ke browser. Kita buka new tab. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah hasil file HTML-nya, hanya satu buah header H1, tulisannya Font Awesome. Nah, untuk menggunakan Font Awesome icon di file HTML ada beberapa cara. Kita akan coba menggunakan 3 cara di tutorial kali ini. Yang pertama SVG code, yang kedua SVG image, dan yang ketiga adalah sebagai web font dengan menggunakan Font Awesome Kit. Oke. Kita kembali ke Visual Studio Code. Cara pertama, saya akan tambahkan tag P paragraph. Cara pertama dengan menggunakan SVG code. Nah, caranya cukup sederhana. Kita tinggal cari ikonnya. Misalnya kita coba car. Kita cari. Kita pakai yang gratis teman-teman ya. Nah, ini gambar mobil. Nah, kita coba pakai yang ini, car site. Nice, klasik, solid, gratis. Kemudian untuk reguler ini sudah pro ya. Nah, sudah pro jadi berbayar. Kalau untuk sharpnya berbayar semua. Oke, kita pakai klasik yang solid ya. Nah, car site ini adalah nama ikonnya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga di sini ada bagaimana cara penggunaannya di HTML. Nanti kalau kita menggunakan web font ya, nah nanti kita copy. Kita coba dulu menggunakan SVG code-nya. Caranya teman-teman tinggal klik nih, ada copy SVG code. Copy SVG code. Kita klik, kembali ke Visual Studio Code dan kita paste ikonnya di sini. Nice. Nah, ini kode SVG-nya ya. Cukup panjang.
Nah, mungkin kapan-kapan kita coba belajar SVG ya dari nol. Nice, coba kita save. Kita kembali ke browser, buka HTML file kita. Nice, ini dia ikonnya. Terlalu besar teman-teman ya. Nah, mana ada icon seukuran seperti ini. Kalau kita mau kecilkan, cukup simple. Karena ini SVG, kita bisa tambahkan saja di sini. Misalnya height-nya untuk mengatur tingginya ya. Misalnya saya ubah jadi 5% dari ukuran aslinya. Begitu juga dengan lebarnya, saya ubah 5% dari aslinya. Nah, saya tambahkan atribut height dan width di tag SVG. Oke ya, saya tambahkan dua atribut itu. Kita save dan kita reload. Nice. Ukurannya jadi kecil. Oke, mungkin icon bisa lebih kecil lagi kali ya kalau dia implementasinya di button atau di menu bar misalnya, atau di sidebar dan lain-lain. Oke. Nah, itu dia teman-teman, cara yang pertama dengan menggunakan SVG code. Jadi simply dari menu iconnya teman-teman bisa klik icon ini ya untuk copy SVG code, kemudian tinggal kita paste di file HTML. Kemudian untuk mengatur ukurannya, tambahkan atribut height dan width. Oke. Sekarang kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua dengan menggunakan SVG image. Artinya kita akan coba download image-nya, kemudian kita buka as image ya. Jadi nanti kita pakai tag image yang source-nya menuju ke SVG image yang sudah kita download. Kita kembali ke Font Awesome. Untuk mendownload image ini, teman-teman tinggal klik icon download ini yang ada di ujung kanan ya. Download SVG file. Kita coba download. Nah, dia terdownload di sini. Kemudian kita pindahkan filenya teman-teman ya. Coba kita cari dulu filenya. Ini tadi yang terdownload. Kita pindahkan ke folder FA tadi. Nah, di sini saya paste, namanya saya ubah misalnya car atau my car. Oke. Ini filenya ya, teman-teman ya. File SVG-nya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, ini image-nya sudah ada di sini. Yang mana kalau teman-teman buka di code editor, sebenarnya ya ini tag SVG yang tadi kita copy ya. Yang tadi kita copy. Tapi coba kalau kita buka di browser. Nice. Gambar ya. Gambar mobil. Oke. Kita coba kembali ke Visual Studio Code. Nah, kita akan coba gunakan mycar.svg ini sebagai ikonnya. Nah, maka kita bisa pakai tag image. Ini. Kemudian source-nya adalah path menuju gambarnya. Nah, karena dia selevel dengan file HTML-nya, maka kita tinggal panggil aja mycar.svg. Kita coba save. Kita kembali ke browser, kita reload. Nice. Ini dia. Penggunaan Font Awesome icon sebagai SVG image. Nah, jadi kita download gambarnya, sisipkan di HTML, kita panggil image-nya. Oke kan ya? Ukurannya juga besar default-nya. Kita bisa perkecil, caranya sama. Nah, kita tinggal tambahkan atribut height dan width. Kita save. Nice. Nah, ini adalah cara kedua. Yang pertama menggunakan SVG code, yang kedua menggunakan SVG image. Caranya cukup download image-nya, kemudian kita panggil di file HTML kita. Selanjutnya adalah cara ketiga dan cara yang direkomendasikan karena relatif lebih mudah cara penggunaannya, dan juga nanti untuk stylingnya lebih mudah dibanding kita melakukan styling pada SVG code ataupun SVG image. Oke. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan Font Awesome Kit. Nah, Font Awesome Kit. Caranya kita akan buat terlebih dahulu Font Awesome Kit. Jadi teman-teman harus punya account Font Awesome, kemudian create Font Awesome Kit, kemudian nanti kita harus menyisipkan kode CSS ataupun JavaScript ya ke file HTML kita. Oke, kita kembali ke Font Awesome websitenya. Nah,
Di sini kebetulan saya sudah sign in ya teman-teman ya, saya sudah login. Nah, ini account saya sejak 2015 sudah pakai Font Awesome yang gratisan saja ya. Karena mostly kerjaan saya juga di back end sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita tinggal masuk ke Kits untuk generate kit kita, teman-teman. Masuk ke Kits. Nah, di sini saya belum punya kit karena kit saya hapus dulu untuk tutorial ini. Kita tambahkan add your first kit. Kita klik. Kita akan coba langsung setup manfaatkan Font Awesome Kit di file HTML kita untuk mengakses icon dari Font Awesome. Caranya di sini, nah ada dua, ada JavaScript, di sini ada node-nya easiest, artinya yang paling mudah, paling gampang, atau kita bisa juga pakai yang CSS embed code. Nah, jadi ada kode JavaScript atau kode CSS, pilih salah satu. Oke, saya akan coba pakai yang JavaScript aja karena yang paling mudah katanya. Kita tinggal copy ini. Nah, di bawah juga ada caranya ya. Yang pertama kita copy, kemudian masukkan ke dalam tag head ya. Ke dalam tag head di project file HTML kita. Sesimpel itu. Kita coba ya. Kita copy. Kemudian saya masukkan ke dalam tag head sebelum title misalnya. Nah, ini adalah Font Awesome Kit linknya ke Content Development Network dari Font Awesome. Kemudian gimana cara makainya? Nah, sekarang cara makainya kita tinggal masuk ke icons. Kita cari tadi car site namanya ya, yang tadi kita pakai. Ini dia iconnya. Nah, kita tinggal copy ini. Tag I dengan kelas FA solid FA car site. Nah, jadi class name untuk I-nya itu adalah yang pertama, yang kedua ini ya. Ini adalah namanya. Terbalik nggak masalah teman-teman ya. FA car site, kemudian di sebelah kirinya atau keduanya ya, yang kedua bolak-balik nggak masalah sebenarnya, FA solid untuk stylenya. Jadi nama iconnya diawali dengan FA, FA itu Font Awesome, kemudian FA dash stylenya solid. Nah, kita tinggal klik aja untuk copy, kita masukkan ke cara nomor 3. Nice. Kita coba ya, save dan kita buka di browser. Nah, keluar nih. Nah, ukurannya ini adalah ukuran icon ya. Icon ya segitu ya, default. Nah, ini kelebihannya kalau kita menggunakan Font Awesome Kit. Default ukurannya ada standarnya. Nah, nanti kita bahas ya masalah size dari icon. Termasuk nanti cara stylingnya. Nah, ini dia teman-teman, basic ya, bagaimana cara menggunakan Font Awesome. Yang pertama bisa SVG code, SVG image, atau kita manfaatkan Font Awesome Kit, kemudian kita tinggal panggil kelasnya ya. Nah, ini bukan hanya tag I saja teman-teman. Misalnya saya ubah tag P ataupun tag yang lain, misalnya span. Nah, kita coba ya, jalan apa enggak. Kita save, kita reload. Nah, jalan juga nih, ada 3 mobilnya. Nah, jadi tag ini hanya sampel aja. Teman-teman bisa gunakan tag yang lain. By default, icon yang disediakan oleh Font Awesome, baik itu SVG maupun berupa web font, warnanya adalah hitam by default ya. Kita bisa edit, misalnya kita ingin memberikan warna ya, color pada icon Font Awesome, baik itu SVG code, SVG image, ataupun Font Awesome Kit. Kita akan coba lakukan coloring basic. Kita kembali ke Visual Studio Code. Saya coba pertama memberi color pada SVG code icon. Jadi icon Font Awesome berbasis SVG code. Cara menambahkan colornya, nah karena ini SVG, maka cara yang paling mudah adalah kita cari masuk ke tag path-nya. Nah, coba teman-teman scroll sampai menemukan tag ini dia, path. Kemudian teman-teman tambahkan aja atribut fill dan isi dengan warna, nama warna, atau hex code warna, RGB, RGBA dari suatu warna. Misalnya saya kasih red. Nah, seperti ini. Kita save. Jadi saya punya 2 icon. Icon pertama adalah hitam, icon kedua kita coba harusnya merah. Kita kembali ke browser. Nah, nice.
Teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk SVG code, cara termudah adalah teman-teman tambahkan atribut fill, kemudian ditambahkan hex code atau nama warna, atau RGB atau RGBA setting untuk warna. Nah, kita coba satu lagi dengan hex code. Saya copy, paste, kemudian kita cari tadi tag path-nya, fill-nya saya tambahkan misalnya hashtag 58FF09. Oke, saya ngarang teman-teman ya. Hex code-nya coba keluar apa enggak. Kita save, reload, nah keluar hijau seperti ini. Oke ya, simbol ya. Jadi tinggal tambahkan fill pada SVG code paste icon. Nah, kalau untuk SVG image bagaimana? Karena ini berupa image, maka cara yang paling masuk akal, yang logis adalah menggunakan CSS atribut filter ya. Jadi kita gunakan CSS filter. Artinya kalau kita menggunakan CSS filter, kita harus declare ya. Isi filter kan ada invert-nya, sepia, saturation-nya, hue rotation-nya, kemudian brightness dan juga kontras dari warnanya. Nah, kita coba langsung aja. Kita copy, paste. Sekarang saya punya dua icon SVG image. Icon kedua saya akan tambahkan style. Nah, saya akan tambahkan CSS ya. Saya tulis seperti ini, style. Di mana isi dari stylenya adalah filter. Titik 2, kita declare tuh beberapa value dari CSS filter. Mulai dari invert-nya berapa. Nah, di declare di situ. Kemudian sepia-nya berapa, kemudian saturate-nya berapa, hue rotate-nya berapa derajat, brightness, dan juga kontras. Nah, teman-teman perlu declare ya value-value-nya. Misalnya, kita coba acak dulu teman-teman ya. Nanti ada cara mudahnya bagaimana kalau suatu warna kita ingin ubah CSS filternya seperti apa. Oke, kita coba isi dulu misalnya ini 70%. Nah, kita mengarang bebas dulu teman-teman ya. Kemudian sepia-nya saya isi 40%. Kemudian saturation-nya misalnya 5000% dengan hue rotate-nya 5 degree misalnya. Brightness-nya misalnya kita set 90% lah ya. Dan kontrasnya misal 100%. Nah, ini saya coba random aja angkanya. Kita coba save dan kita kembali ke HTML, kita reload. Oh, nggak berubah nih, masih hitam. Ada yang salah. Yang salah adalah ini style titik 2 ya, harusnya sama dengan. Nah, kemudian kita masukin CSS filternya. Oke, kita save, kembali ke browser. Nice, ya lumayan ya, dapat orange. Nah, ini dia. Jadi kita gunakan CSS filter ya. Kita declare invert-nya, sepia, saturate, hue rotate, brightness, contrast. Berapa value-nya. Nah, ada cara yang mudah nih. Misal kita punya suatu warna, kita ingin ubah untuk mengetahui berapa value invert, sepia, saturate, hue rotate, brightness, dan contrast. Kita bisa googling aja. Nah, jadi kita bisa ubah suatu warna jadi filter CSS ya. Nama websitenya adalah ini dia, isotropic.co/tool/hexcolor2CSS-filter. Nah, ini mengubah hex color code menjadi CSS filter ya. Saya cantumkan aja di sini. Nah, websitenya. Kemudian kita coba copy. Nah, misalkan, nah di website ini dia ngasih contoh nih ya. Nih, jadi warnanya adalah hashtag 00A4D6. Ini warna biru seperti ini. Kemudian bisa diproses menjadi CSS filter. Ini value-nya. Tinggal kita copy paste ya kan ke file HTML kita. Nah, coba saya akan ubah warnanya dulu. Kita coba mengarang bebas lagi. Nah, ini kita compute.
Nah, warnanya seperti ini ya. Masih biru. Kita coba 89. Nah, ini biru gelap mungkin ya namanya ya. Kita dapat nih filternya. Tinggal di copy aja. Nah, jadi pastikan teman-teman tahu hex code-nya. Kita cari hex code suatu warna yang kita inginkan, kemudian kita ubah ya menjadi filter CSS. Nah, kita copy aja. Kembali ke file HTML dan ini kita ubah. Nice. Kita save, kembali ke browser. Warnanya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nice. Nah, itu dia cara memberi warna pada icon yang berbasis SVG image. Icon dari Font Awesome berbasis SVG image. Kita bisa gunakan filter CSS ya, CSS filter. Kita declare invert, sepia, saturate, hue, rotate, brightness, dan contrast value-nya. Teman-teman bisa gunakan isotropic.co/tool/hexcolor to CSS filter untuk mengubah hex code suatu warna menjadi CSS filter. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah bagaimana coloring pada icon dari Font Awesome Kit ya. Icon yang berupa web font dari Font Awesome. Caranya ini yang paling simpel. Maka dari itu kenapa di awal kita rekomendasikan menggunakan Font Awesome Kit saja. Karena memang lebih simpel. Caranya kita tinggal tambahkan aja style, color. Nah, masukkan nama warnanya. Nah, ini kita bisa pilih. Misalnya saya mau cyan. Kemudian yang kedua kita kasih style, color, warna misalnya ini dark salmon. Dan yang ketiga kita kasih style, color, dark magenta. Nah, jadi caranya sangat simple, sangat sederhana, seperti memberi style color saja ya, memberikan CSS color saja. Kita save, kita coba back ke HTML, dan boom. Teman bisa lihat nih, 3 mobil berwarna ya. Nah, itu dia caranya. Tinggal menggunakan CSS color saja. Teman-teman bisa masukin di sini hex code-nya, nama warnanya, atau bisa juga setting RGB atau RGBA. Itu dia teman-teman, cara basic ya, memberikan warna atau coloring pada icon-icon Font Awesome. Entah itu yang SVG code, SVG image, ataupun web font dari Font Awesome. Selanjutnya kita akan coba pelajari bagaimana cara melakukan sizing dan scaling alias mengatur ukuran dari icon Font Awesome. Cara pertama adalah cara manual, yakni dengan menggunakan atribut CSS yang sebenarnya tadi sudah kita lakukan ya. Untuk icon SVG code kita bisa tambahkan height dan width dengan value-nya bisa berupa persentase atau value dalam unit tertentu, inci, pixel, sentimeter, milimeter, dot, dan lain-lain. Begitu juga dengan SVG image, kita bisa tambahkan atribut height dan width pada tag image dengan value bisa persentase ataupun value pada besaran tertentu ya. Misalnya unit inci, sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Sementara untuk icon berupa Font Awesome web font, kita bisa tambahkan CSS font size. Kita coba ya, sizing dengan cara manual. Saya akan tambahkan tag P, Oke, kemudian materi keempat ya, sizing manual dengan CSS. Nah, untuk SVG code, nah seperti ini, saya akan langsung copy atau kita coba cari iconnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita coba icon baru, kita coba cari icon misal user. Oke, kita tunggu. Nah, misal saya coba yang style pertama ini, nah klasik, dan oh ini regulernya free ya, teman-teman bisa lihat ada user, solid, dan reguler. Bisa kita pakai secara free, tinggal copy ini aja ya. Nah, jadi saya tinggal masukin stylenya solid dan nama iconnya user. Kita copy aja. Nah, ini yang web font ya. Kita coba dulu yang SVG code. Berarti kita copy SVG code.
Nah, yang pertama, kemudian kita juga pengen pakai SVG image. Kita download aja ikonnya. Ini dia. Kemudian saya akan paste di sini ya. Nah, kita cari dulu ikonnya bagian download. Nah, ini dia. Saya paste ke sini. Nah, kemudian saya ganti namanya user A misalnya. Oke, sesimpel itu. Kemudian kita panggil as image. Source-nya adalah user a.svg. Kalau ini kita save, kemudian kita buka di browser. Nice, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ikonnya untuk yang SVG by default ukurannya super jumbo, teman-teman ya. Nah, kita bisa lakukan ubah ukurannya untuk SVG code ya. Teman-teman bisa tambahkan aja simple height atribut. Misalnya saya ubah 5% gitu ya. Dan juga width-nya 5%. Oke, kita coba save dan kita lihat. Nah, jadi seperti ini 5%. Kita coba 1% ya. 1%. Save. Nah, segitu kecilnya. Oke. Kayaknya kekecilan ya, 3% kali ya. Save. Nah, untuk sizing manual dengan CSS sesimpel itu. Kayaknya 2 deh. Maksudnya biar sama dengan yang itu teman-teman ya, yang font ya. Nah, ini berarti font ini sepertinya sekitar 2 pixel ya, atau 2% ya, 2% dari ukuran asli SVG image. Begitu pula untuk SVG image ya. Nah, kita tinggal tambahkan atribut height dan width. Kita save, kita lihat hasilnya. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Nah, jadi untuk mengatur SVG code dan SVG image, teman-teman tinggal tambahkan saja atribut height dan width-nya. Tentukan berapa ukurannya. Nah, kalau untuk yang web font, nah yang ketiga ini kan web font ya. Kita gunakan font awesome kit. Kemudian kita panggil kelas FA solid, ini stylenya, dan FA user ini adalah nama ikonnya. Nah, maka keluar seperti ini. Gimana cara mengatur size-nya? Dengan cara manual dengan CSS. Caranya tinggal tambahkan saja style. Kemudian atributnya adalah font size. Ini dia. Nah, font size teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa opsi value-nya. Bisa string ya, large, larger, medium, small, smaller, x large, x small, dan seterusnya. Nah, kita coba dulu XX small ya. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, itu dia, XX small. Sangat kecil ya, ekstra kecil. Kemudian coba kita copy lagi. Kita coba ukuran yang lainnya, font size, kemudian kita pilih XX large misalnya. Coba kita save ya. Nice. Nah, XX large-nya cuma segitu ternyata. Atau kita juga bisa declare berapa ukurannya. Bisa misalnya 1000%. Nah, artinya 1000% dari ukuran aslinya ya. Atau 100%, kita coba kalau 100% ya ukuran aslinya 200 dalam bentuk persentase. Nah, seperti ini. Atau bisa juga teman-teman declare dalam unit tertentu. Misalnya saya mau kasih dia 150 pixel. Nah, pakai pixel ya. Atau satuan yang lainnya seperti inci, senti, milimeter, dan seterusnya. Kita jalankan. Nah, ini dia. Ini tadi 150 pixel. Nah, 50 pixel aja coba. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara sizing manual ya. Dengan CSS, teman-teman bisa tambahkan height dan width pada SVG icon. Kemudian teman-teman bisa tambahkan atribut CSS font size pada web font icon. Di Font Awesome pun juga sebenarnya sudah menyediakan class name khusus ya. Jadi nama kelas khusus untuk mengatur size. Nah, coba kita tambahkan di sini. P. Kita coba nomor 5.
sizing dengan font awesome ya, font awesome class. Nah, jadi ada nama kelas khusus untuk mengatur size dari sebuah icon. Nah, kita coba kita copy salah satu iconnya, masih icon user. Nah, seperti ini. Kemudian CSS-nya, style inline style CSS-nya saya hapus. Kita save, reload. Nice. Ini ukuran aslinya teman-teman ya, yang bawah nih. Oke, itu dia. Nah, ada nama kelas khusus yang sudah disediakan Font Awesome untuk melakukan sizing ya, untuk resize ukuran icon sesuai dengan kemauan kita. Nah, kita bisa masukkan dulu beberapa icon. Nah, misalnya saya masukkan 7 icon di sini ya. 7 icon user, stylenya solid. Nice. Kita bisa tambahkan untuk icon dengan ukuran 2 kali extra small, kita bisa tambahkan FA 2XS. 2 kali extra small, extra small ya. Kalau untuk extra small saja FA XS. Kalau small kita bisa masukkan FA-SM untuk ukuran small. Kemudian large FA-LG. Kemudian extra large FA-XL, dan double XL adalah FA-2XL. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada nama kelas khusus ya untuk melakukan sizing dengan Font Awesome. Kita tinggal save, kita lihat hasilnya ya. Jadi nanti berurutan double extra small ya, 2XS, kemudian extra small, small, large, XL, dan 2 extra large. Kita save dan kita lihat di browser. Nice, teman-teman bisa lihat ukurannya defaultnya seperti ini. Nah, jadi untuk ukuran 2 extra small, ini kita lihat ya, 2 extra small itu sekitar 10 pixel. Kemudian XS, extra small, 12 pixel. Small itu adalah 14 pixel. Normalnya Font Awesome icon adalah 16 pixel. Kemudian untuk large ini 20 pixel, extra large ini 24 pixel, dan 2 kali extra large 2XL ini 32 pixel. Itu default standar ukuran ya yang ada di Font Awesome. Nah, selain sizing, kita juga bisa melakukan scaling. Nah, di Font Awesome juga ada class name spesial khusus untuk melakukan scaling. Jadi ada nama kelas khusus untuk melakukan scaling. Kita coba ya. Ini saya copy aja. Atau saya buat dari awal lagi ya. Tunggu. P. Kemudian nomor 6. Kita akan coba pelajari scaling Font Awesome class. Saya copy dulu. Nah, untuk scaling di Font Awesome itu bisa sampai 1 kali scale ukuran icon asli sampai 10 kali scalingnya. So saya bisa copy dulu. Nah, 2 kita coba bikin 10 ya. Nah, untuk melakukan scaling ada class name khusus ya, nama kelas khusus yang sudah disediakan Font Awesome, yaitu FA-1X, ini artinya scaling 1 kali. Kemudian ada FA-2X, ada juga FA-3X untuk scaling 3X, 3 kali ya, 4 times, 3 times, FA-4X untuk 4 times, FA-5X untuk scaling 5 kali ukuran sebenarnya, FA-6X 6 kali, 7X 7 kali, 8X 8 kali, 9X 9 kali, dan sampai 10X. Jadi untuk melakukan scaling ukuran icon mulai dari 1 kali, scale-nya berarti 1 kali, sampai 10 kali scaling. Kita coba save ya. Kita lihat hasilnya. Reload, dan ini dia. Tuh, scaling ya. Scaling Font Awesome class. Yang paling kiri itu adalah 1 kali ukuran aslinya ya, 100%. Kemudian kita scale 2 kalinya. Kalau 1 kali itu ukuran default dari
icon font awesome itu adalah sekitar 16 pixel ya. Nah, kemudian kita scale dua kalinya berarti ya dari 16 pixel dua kalinya sekitar 32 pixel. Nah, 32 pixel ini berarti 32 pixel itu sama dengan 2XL tadi ya. Nah, yang ini 2XL. Kemudian 3 kali scale, 4 kali scale, 5 kali, 6 kali, sampai 10 kali scale. Berarti yang 10 kali scale ini mungkin sekitar 160 pixel ya. Nah, atau kita coba deh. Sama nggak ya yang 160 pixel dengan 10 kali. Kita coba pakai CSS ya. Style, masukin aja font size, kemudian 160 pixel. Kita save, kita reload. Nah, nih tuh kurang lebih sepertinya sama teman-teman ya, atau kita pisahin deh, kurang lebih sama. Nah, kembar ya, sama ya. Nah, jadi scaling untuk melakukan scale pada web font icon font awesome ada scale 1 sampai 10. Nah, itu dia teman-teman basic ya, bagaimana cara melakukan sizing dan juga scaling pada icon font awesome. Dengan font awesome kita juga bisa melakukan stacking atau menumpuk ya, atau menggabungkan beberapa icon atau dua, misalnya minimum dua icon menjadi satu icon baru. Stacking ya, atau ditumpuk. Misal coba kita cari icon terlebih dahulu, misalnya kamera. Coba kita cari ya, kamera, ini dia. Coba saya masukkan, copy ini, kemudian saya buat P7 yaitu stacking. Saya masukkan kamera, kemudian saya masukkan lagi icon band misalnya. Nah, nih dilarang seperti ini teman-teman ya. Nah, saya paste, kita coba save dan kita lihat HTML-nya. Nice. Nah, seperti ini. Kurang besar, kita bisa tambahkan scaling misalnya 2 kali. Cuman biar lebih sedikit terlihat. Save. Nice. Nah, jadi saya punya dua icon, ada kamera dan icon larangan ya, band. Kita bisa satukan ya. Kita bisa melakukan setting stacking ya, stacking untuk menumpuk dua icon ini menjadi satu icon baru yang memiliki makna tertentu. Nah, kalau ada kamera dan band disatukan, artinya mungkin dilarang memotret atau memvideo atau merekam kejadian dengan kamera misalnya. Oke ya, kita coba lakukan stacking. Cara yang paling mudah adalah kita coba saya tambahkan tag P, atau kita masukkan dulu ya ke dalam text pen. Nah, bebas sebenarnya. Kemudian dua iconnya kita masukkan ke dalam text pen, atau teman-teman mau pakai div atau yang lain dipersilahkan. Oke. Kemudian text pen-nya kita tambahkan special class name, nama kelas khusus dari font awesome untuk stacking, yaitu FA stack. Coba kita save ya, apa yang terjadi dengan FA stack itu. Teman-teman bisa lihat. Nah, numpuknya seperti ini ya, FA stack. Nah, karena kita belum declare FA stack juga di dua icon ini. Nah, coba kalau FA stack-nya saya hapus, save. Harusnya, nah seperti ini. Oke ya, jadi defaultnya kan dia akan ke kanan ya teman-teman ya, sesuai dengan layout dari halaman HTML-nya. Bisa kanan, ke kiri, atau ke bawah pun bisa. Tapi ketika teman-teman tambahkan FA stack, kita lihat jadi ke bawah seperti ini. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan FA stack juga ke dua icon yang mau kita gabungkan. Nah, misalnya ini saya tambahkan FA stack. Kita coba dulu ya dengan default class name FA stack semuanya. Kita reload. Nah, jadinya seperti ini ya, agak jauh. Kalau begitu kita bisa declare misalnya untuk icon yang iconnya kan ceritanya saya pengen kamera ada di dalam lingkaran ya, di dalam lingkaran band ini. Nah, maka kameranya akan saya set 1 kali dan
bandnya ada di luar 2 kali. Supaya ukurannya lebih besar dan yang kamera lebih kecil. Coba kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat efek dari FA stack. Jadi kita declare parent tag-nya dengan kelas FA stack. Kemudian icon yang kecil yang ada di dalam lingkaran ya, yaitu si kamera, kita set FA stack 1 kali. Kemudian lingkarannya kita set FA stack 2 kali. Oke, make sense teman-teman? Simple ya, kita bisa melakukan stacking seperti ini. Kita juga bisa tambahkan misalnya supaya lebih bagus, kita tambahkan style aja, pakai color. Color. Misalnya kita cari warna merah ya untuk larangan, untuk band gitu. Atau nah ini mungkin agak merah tomat gitu ya. Kita save. Kita lihat. Nice. Very cool. Jadi kita bisa melakukan stacking dengan font awesome. Caranya adalah kita buat tag parent dengan kelas FA stack. Kemudian 2 iconnya kita masukkan ke dalam tag parent. Dan jangan lupa icon yang mau berada di dalam, berada di dalam icon yang lebih besar, kita set dia dengan FA stack 1 kali. Dan yang di luar yang lebih besar kita set FA stack 2 kali. Sehingga hasilnya seperti ini. Lingkaran lebih besar dan kamera lebih kecil. Kamera ada di belakang lingkaran. Nah, coba kalau kita balik. Kameranya di belakang. Kita save. Nah, jadi seperti ini. Aneh kan ya? Nah, jadi urutan sangat penting teman-teman ya. Urutan sangat penting. Jadi yang di belakang itu yang duluan. Jadi kamera harusnya duluan. Nice. Oke, bisa dimengerti teman-teman ya. Itu dia bagaimana cara melakukan stacking pada icon font awesome. Terakhir kita akan coba memanfaatkan efek animasi yang ada di font awesome. So ini adalah salah satu fitur andalan dari icon font awesome, yaitu dia bisa melakukan beberapa efek animasi. Nah, kita coba ya. Kita coba yang pertama, kita cari ikonnya terlebih dahulu. Misalnya saya cari jantung atau hati ya, heart. Nah, ini dia. Saya coba yang pertama. Saya coba yang free. Kita copy dan kita masukkan ke sini. Nah, yang pertama kita bisa melakukan efek animasi berdetak ya, beat ya. Nah, yang pertama adalah beat animation. Kita save, kita lihat di browser dulu hatinya sudah keluar atau belum. Nah, ini dia, hatinya sudah keluar, normal ya. Kemudian kalau kita tambahkan class name khusus FA-beat, maka kita lihat icon hatinya akan nah seperti ini teman-teman, kayak berdetak gitu ya, ngebeat ya. Nah, beat animation seperti ini hasilnya. Coba kita copy dulu untuk menampilkan icon defaultnya tanpa efek animasi. Nice. Untuk efek animasi beat ini kita bisa tambahkan style yang khusus juga disediakan oleh font awesome untuk mengatur yang pertama durasinya dan juga ukuran scaling dari beatnya. Nah, ini kan dia membesar mengecil gitu ya, scaling ya. Nah, kita bisa tambahkan, kita copy. Untuk mengatur durasinya, kita bisa tambahkan style. Kemudian kita kasih atribut khusus dari font awesome, yaitu dash FA, kemudian animation duration. Nah, ini adalah kelas atau atribut CSS dari font awesome teman-teman ya. Jadi selain dia menyediakan class name khusus, dia juga menyediakan atribut style khusus. Kemudian teman-teman masukin durasi bitnya itu mau berapa kali, berapa lama ya, berapa lama dalam second. Misalnya saya set 3 second. Kita coba save. FA animation duration 3 seconds. Kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih yang paling kanan, bitnya agak slow ya. Nah, karena kita set 3 second. Jadi semakin besar secondnya,
tentu nanti beatnya atau detak jantungnya semakin lambat. Oke, kita juga bisa atur scale-nya. Nah, scale-nya kan defaultnya ukurannya segini ya. Kita bisa tambahkan style juga, tapi dengan atribut yang berbeda, bukan animation duration, tapi untuk mengatur scale-nya kita bisa tambahkan fa-bit-scale, kemudian masukin scaling-nya itu nanti mau berapa besarnya. Misalnya saya mau 3 misalnya. Kita save ya. Jadi scaling-nya 3. Kita lihat hasilnya. Nah, itu dia. Jadi lebih besar ya dari defaultnya. Nah, itu dia animasi yang pertama, yaitu beat effect. Kita juga bisa kombinasikan dua style tadi. Nah, misalnya ini saya ubah jadi setengah aja teman-teman ya. Setengah kecil. Kita coba, kemudian kita satukan nih. Nah, jadi kita set durasi dan juga kita set scale-nya. Nah, jangan lupa CSS, inline CSS dipisahkan dengan titik koma. Nah, durasinya misalnya setengah detik, scale-nya setengah. Kita lihat bisa apa enggak ya. Ini tadi misalnya yang pertama saya set 2 aja, biar nggak terlalu besar ya. Kita reload. Nah, teman-teman bisa lihat nih, yang paling kanan ya. Tuh, tadi durasinya adalah setengah detik dan scalingnya setengah. Nah, jadi seperti itu. Nice, itu dia efek animasi di Font Awesome yang pertama, yaitu beat effect. Selanjutnya ada juga efek memudar ya, atau fade. Kita coba cari dulu icon yang cocok, mungkin hantu kali ya. Coba yang fade gitu bisa hilang. Nah, ini dia. Kita coba pilih salah satu. Kita copy, pakai yang gratis tentunya, yang free. Kemudian kita tambahkan di sini. Mungkin saya kasih paragraf dulu ya. Nah, yang ini adalah beat. Kemudian yang kedua fade. Kita paste icon hantu. Kita reload. Nah, ini dia keluar. Kita coba tambahkan efek fade. Kita tinggal tambahkan fa-fade. Kita save. Kemudian kita reload hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Dia memudar gitu ya, memudar, tapi ini nggak sampai hilang, opacity-nya masih terlihat ya, nggak sampai 0. Nah, kita bisa atur juga tuh nanti opacity-nya, jadi sampai benar-benar ikonnya menghilang. Nah, menghilang terus muncul lagi, meredup, kemudian terang lagi. Nah, itu efek fade ya. Kita bisa tambahkan yang pertama durasinya dulu. Nah, sama seperti yang beat tadi ya, kita bisa tambahkan style khusus dari Font Awesome, yaitu -fa animation duration untuk set durasi fade-nya. Nah, berapa lama? Misal kita tambahkan 3 second. Kita save, kita lihat, reload. Nah, teman-teman bisa lihat nih yang paling kanan, fade-nya, efeknya lebih lambat ya dibanding default-nya. Nah, selain itu kita juga bisa set itu opacity-nya, tingkat transparansinya sampai hilang misalnya, sampai 0. Maka saya bisa tambahkan style juga dengan atribut khusus, yaitu fa-fade opacity. Fade opacity. Kita set sampai 0 ya. Nah, jadi sampai benar-benar hilang. Kita coba save ya. Save, kembali, kemudian kita reload. Nah, tuh bisa lihat nih yang paling kanan. Tuh, sampai hilang kan. Sampai 0 opacity-nya. Transparan betul. Oke, kita bisa combine keduanya. Nah, kita tinggal combine aja, kemudian tambahkan style duration, antara style pisahkan dengan titik koma. Save, kita lihat hasilnya. Tuh, yang paling kanan ya. Durasinya 3 second, kemudian opacity-nya sampai 0, sampai hilang, nggak terlihat. Nah, itu dia teman-teman, efek animasi kedua di Font Awesome, yaitu fade. Efek animasi selanjutnya yaitu disebut gabungan ya, beat fade, antara beat dan fade di-combine menjadi beat fade. Kita coba cari ikonnya terlebih dahulu ya, yang cocok dengan beat fade, mungkin petir barangkali ya. Coba kita cari bold. Nah,
Ini dia ada beberapa gambar petir. Coba kita pilih bolt lightning. Nah, saya copy. Kita buat tag P baru yaitu bit fade. Jadi kombinasi antara bit effect dan fade effect. Kita masukin petirnya, kita save, kita lihat di browser. Nah, itu dia. Udah muncul nih. Nah, sekarang kita coba apply class name khusus untuk melakukan animasi bit fade. Nah, caranya kita tinggal tambahkan saja di sini class name khusus untuk memanggil efek bit fade, yaitu adalah fa dash bit dash fade. Nah, sesimpel ini. Kita coba save, back to browser, reload, dan ini dia bit fade. Jadi bit tadi ya, bit itu kan berdegup gitu ya, berdetak. Nah, kemudian scaling sedikit. Sementara fade itu mengatur transparansi ya, dari redup kemudian kembali ke terang. Nah, redup menghilang, kembali muncul terang. Dikombine jadi satu. Nice. Karena ini adalah kombinasi dari bit dan fade, maka kita bisa atur style yang disediakan juga oleh Font Awesome ya, untuk mengatur opacity dan scale-nya. Nah, bisa kita atur. Caranya adalah kita tinggal declare aja. Coba kita copy. Ups. Nah, pertama kita coba tambahkan set opacity-nya sampai 0 ya, biar hilang. Maka kita bisa tambahkan style, kemudian dash dash fa dash bit dash fade, kemudian dash set opacity-nya. Nah, opacity-nya misalnya kita set 0 ya, jadi biar sampai hilang. Kita save, kita reload di browser. Nah, tuh fade-nya sampai hilang ya, opacity 0. Nice. Kita juga bisa atur scale-nya. Kalau scale berarti kita tambahkan aja fa bit fade scale. Scale misalnya 2. Kita save. Maka nanti petirnya membesar 2 kali. Nah, seperti itu. Atau kita combine ya stylenya ya, opacity dan scale-nya. Kita tinggal copy aja nih. Kemudian tambahkan titik koma, tambahkan style untuk opacity-nya di scale. Nah, seperti ini. Jadi stylenya ada 2, dash dash fa dash bit dash fade dash scale 2, kemudian dash dash fa dash bit dash fade dash opacity. Kita save, kita lihat hasilnya. Nice, tuh scale-nya 2 kali dan fade-nya, transparansinya, opacity-nya sampai 0. Nah, itu dia efek yang ketiga. Efek animasi di Font Awesome yaitu bit fade, kombinasi antara bit dan fade. Kita ke efek selanjutnya, kita juga bisa melakukan flip ya, atau kita putar ya. Flip, memutar, membalik gitu. Nah, kita coba dulu cari icon yang pas. Icon berputar misalnya coin free. Nah, ini. Nah, ups. Free coin, Bitcoin. Oh, ini kita pakai Bitcoin aja ya. Kita lihat hasilnya. Nah, keluar nih Bitcoin. Oke, kita coba terapkan efek animasi flip ya. Caranya cukup simple. Sama seperti beberapa efek sebelumnya, kita tinggal tambahkan special class name yaitu fa dash flip. Kita coba save dan kita reload. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi efek membalik gitu ya. Depan ke belakang, kanan ke kiri gitu efeknya. Nah, seperti itu defaultnya ya. By default putarannya ini, putaran koinnya itu adalah ke y axis. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada aksis x itu yang mendatar horizontal dan aksis y itu yang vertikal. Nah, jadi by default dia berputar pada sumbu y. Jadi ada 3
axis nih. Z itu yang menuju ke arah kita. Nah, jadi ada 3 sumbu ya. Ini saya ilustrasikan di sini. Jadi, coba biar kelihatan. Nah, ada 3 sumbu. X itu yang horizontal, Y itu yang mendatar ya, yang vertikal. By default dia berputar ke sumbu Y. Nah, tahu dari mana? Kita bisa tambahkan nih, misalnya. Kita bisa tambahkan style, kemudian dash dash fa dash flip dash y titik 2 1. Nah, jadi ini style fa flip y itu artinya kita akan melakukan rotasi atau flip terhadap sumbu y. 1 itu artinya yes atau true ya. Jadi kalau fa flip y-nya adalah 1, artinya dia akan berputar terhadap sumbu y. Kita coba nih, flip terhadap sumbu y. Nah, teman-teman bisa lihat gerakannya sama seperti yang di tengah ya. Defaultnya jadi. Nah, selain kita bisa atur sumbu y, defaultnya kita juga bisa atur flip x dan z-nya. Nah, kita coba ya. Jadi secara lengkap sebenarnya seperti ini. Ada flip x 0, kemudian ada flip y dan flip z. Kalau ini 0 semua, nah kita coba ya. Jadi flip x 0 artinya saya mau membuat ikonnya itu flip terhadap sumbu x. Karena 0 berarti tidak. Nah, jadi apakah dia akan ngeflip sesuai atau menurut sumbu x? 0 artinya tidak. Apakah flip dengan sumbu putarnya adalah sumbu y? 0, tidak. Z-nya juga 0. Coba, harusnya apa yang terjadi kalau 0 semua? Mestinya sih diem ya. Coba kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat. Diem ya. Nah, untuk menggerakkannya kita bisa set salah satu value tadi atau kombinasi. Nah, menarik kan ya? Kita bisa kombinasi nih. Kita coba. Kita coba yang pertama kita masukin dulu sumbu x-nya. Nah, x-nya 1, y-nya 0, z-nya 0. Artinya, icon Bitcoin ini nantinya dia akan ngeflip dengan sumbu x. Nah, jadi ngeflipnya sumbu x. Sumbu x itu yang horizontal. Berarti nanti baliknya itu depan belakang ya. Jadi atas ke belakang, belakang ke atas. Kita lihat aja langsung deh ya. Agak susah jelasinnya. Nah, ini dia. Sumbu x ya, sumbu x yang horizontal. Nah, kalau kita set y-nya, coba kita tambah di sini. Y-nya 1, x-nya 0, dan z-nya 0. Maka dia akan putarnya ya default ya, kanan kiri. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau z, nah z itu adalah sumbunya ke arah kita, ke arah mata kita ya. Mata kita yang di depan monitor ini. Nah, kita coba Z, save, kemudian kita reload. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, muternya begitu ya. Nah, jadi sumbu X, Y, dan Z. Atau kita coba gabungan dari semuanya. Kalau kita pengen putar secara bersamaan, flip dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kira-kira gerakannya seperti apa? Nah, itu dia. Nice. Ini dia animasi flip untuk icon Font Awesome. Selanjutnya kita juga bisa membuat efek animasi berputar ya, atau spinning. Nah, spin, berputar. Kita coba buat dulu. Play, spin, kemudian kita cari icon yang cocok untuk spin, misalnya bola ya. Kita cari soccer. Nah, ini ada satu gratis ya. Kita coba copy, solid, football. Nah, save, maka kita reload. Ini dia, keluar. Nah, spin itu efek berputar ya, teman-teman ya. Kita coba langsung pakai. Kita copy dulu. FA-spin untuk menambahkan efek animasi spin pada icon Font Awesome. Kita reload dan nice, itu dia. Berputar ya. Berrotasi atau spin, berputar. Sesimpel itu. Kita juga bisa atur putarannya.
By default dia searah jarum jam ya. Nah, teman-teman bisa lihat searah jarum jam. Kalau kita mau membaliknya, kita bisa tambahkan spin reverse class name spesial dari Font Awesome. Kita bisa tambahkan begini. FA spin, kemudian FA spin reverse. Nah, sesimpel itu. Kita coba save. Kita reload. Nah, dia jadi berlawanan ya, arah jarum jam putarannya. Dan kita juga bisa tambahkan satu lagi, FA spin pulse, untuk membuat efek animasi seperti ini. Nah, jadi agak patah-patah ya, putarannya tidak continuous tapi patah-patah. Selain itu masih ada beberapa efek lagi, seperti misalnya kita langsung aja teman-teman ya, ada bounce dan juga ada shake. Nah, kita coba pakai bola aja sama. Kita bisa tambahkan efek bounce dan shake itu dengan menambahkan class name khusus FA bounce. Untuk shake FA shake. Kita save dan kita lihat langsung dua efek lainnya, bounce dan shake. Nah, ini dia. Bounce melompat seperti ini, memantul ya, ke atas, ke bawah, dan shake seperti itu. Nah, jadi shake ini mungkin cocok untuk bell ya, bell berdering atau phone berdering atau lonceng dan seterusnya. Nah, itu dia teman-teman, materi terakhir di tutor After Ngantor mengenai icon Font Awesome, yakni menambahkan efek animasi pada icon Font Awesome. Source code selengkapnya teman-teman bisa akses di deskripsi video ini. Itu dia teman-teman tutorial icon pack di tutor After Ngantor untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutor After Ngantor episode berikutnya. Bye!